Siti Uluwiyah. Saya akan membahas tentang pengertian pajak. Pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Pumitra dalam Jain 2009, pajak adalah peralihan dari pihak masyarakat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. Fizia Adriani dalam Jain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara. Dari kesimpulan di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu iuran yang wajib dibayar, yaitu pembayaran yang didasarkan dalam hukum-hukum negara. Terus yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Abida Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi perpajakan. Dan ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sumber penerimaan kas negara. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu menekankan banyak pajak harus digunakan untuk menandai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, yakni fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dan keempat, yakni berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor, sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, bea itu masuk ke dalam kas negara. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat pajak. Nah, manfaat pajak ini ada beberapa bagian. Contohnya, kita saat ini kita bisa menikmati jalan raya, adanya jalan raya. Nah, fasilitas dari jalan itu sangat besar ya. Nah, dana untuk pembangunan jalan raya itu tentu kita dapat dari pembayaran pajak. Nah, pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan untuk pendanaan pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Terus, jika kita melihat pendapatan negara itu sangat minim. Nah, pajak ini merupakan tulang punggung bagi negara. Jadi pemerintah mengandalkan pajak untuk pembangunan yang lainnya. Terus di sini juga ada manfaat yang lain. Contohnya pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan, subsidi BBM, pelayanan kesehatan, terus pertahanan dan keamanan atau HANKAM, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, transportasi massal, dan penyediaan daya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Jadi sebetulnya pajak itu sangat berharga bagi pemerintah. Pembangunan yang lain pemerintah kita itu mengenalkannya dengan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Uluwiyah. Saya akan menjelaskan perbedaan pajak dengan pemungutan resmi. Dalam pemungutan resmi, ada yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi pajak. Di antaranya adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Perbedaan antara pajak dengan retribusi dapat dilihat berdasarkan beberapa hal. Di antaranya adalah pertama, perbedaan berdasarkan dasar hukum. Pemungutan pajak diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan pemungutan retribusi diatur berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. Kedua,
perbedaan berdasarkan balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditujukan secara langsung, sedangkan pada restribusi, balas jasa dapat ditujukan secara langsung kepada individu. Ketiga, perbedaan berdasarkan objek pemungutan. Pemungutan pajak dilakukan secara umum, jadi pajak berlaku untuk semua orang yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pemungutan restribusi hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Perbedaan berdasarkan sifat dan sanksi. Pemungutan pajak bersifat memaksa dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak membayar. Pemungutan restribusi dapat dipaksa apabila tidak membayar. Pemungutan restribusi dapat dipaksa, tetapi keputusan terakhir diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Kelima, perbedaan berdasarkan lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan restribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah saja. Keputusan terakhir diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Kelima, perbedaan berdasarkan lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan restribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah saja. Akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari pajak. Nah, sudah Anda ketahui bahwa pengertian pajak, fungsi, dan manfaat sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi apa saja jenis-jenis pajak? Nah, jenis pajak ini banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi dari mana kita melihatnya. Nah, pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya. Kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada pihak yang menanggung pajak. Nah, berdasarkan pihak menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Nah, pajak langsung ini dipikul sendiri oleh wajib pajak. Nah, contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Nah, yang kedua dari pajak yang menanggung pajak adalah pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa pemungutan. Pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pada pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai, pihak yang memungut adalah perusahaan dan pihak yang menanggung adalah konsumen. 2. Lembaga yang memungut pajak. Berdasarkan pemungut pajak dibedakan atas pajak negara, pemerintah pusat, dan pajak daerah, pemerintahan daerah. Yang A, pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan dari barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya berdasarkan undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Daerah jenis pajak provinsi dan kabupaten kota adalah berbagai berikut. Yang pertama, jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dua, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, jejak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah mineral, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan hak atas tanah dan bangunan. Sebagai catatan, UU nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom dari DKI Jakarta dapat memungut pajak untuk daerah provinsi dan kabupaten kota.